Jumpa lagi bosku semuanya. Kali ini kita akan membahas dan mereview sebuah gambar yang sangat unik dengan bentuk atap modelnya juga sangat unik, yang mungkin kalau kita kerjakan secara manual tanpa ada panduan gambar akan merepotkan bagi aplikatornya. Kenapa? Nanti kita saksikan bersama-sama. Let's go. Jumpa lagi bosku. Kali ini kita akan membahas sebuah pembangunan UPTD Puskesmas Tebulu 1 di Kabupaten Kutai Kertanegara. Di Kabupaten Kertanegara, Puskesmas ini kenapa saya bilang unik? Karena bentuk atapnya nanti yang akan membuat kita membagongkan. Nah, mari kita lihat. Ini dia bentuk dari atapnya. Ini dari denanya. Dena yang dikirimkan berupa gambar dari konsultan berbentuk atap seperti ini. Nah, di sini ada yang berisiko, yakni bentangan 17 meter di bagian tengahnya yang seperti ini. Nah, ini akan kita review nanti. 17 meter ini amankah untuk sebuah kuda-kuda bajaringan dengan tanpa tumpuan di tengahnya. Dan ini ada beberapa anak dari atap tersebut, mulai dari sini, perhatikan kursornya, dan ini juga ada anaknya. Nah, kita akan lanjutkan untuk lebih detailnya seperti ini. Jadi atapnya nanti ada buangan atap di bagian tengah, dan ada juga di bagian sini, juga di bagian tengahnya. Ini merupakan taman dari Puskesmas tersebut. Nah, di sini juga ada bagian atapnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang membingungkan waktu itu adalah bagaimana sih cara membuatnya. Kalau kita tidak detailkan seperti pada gambar nantinya, itu sangat membingungkan. Dari mana kita mulai membuatnya? Seperti apa kita cara membuatnya? Karena gambar yang diberikan hanya berupa gambar kasar untuk bagian kuda-kudanya, tidak detail dan tidak mendetail seperti apa cara membuat kuda-kudanya satu persatu dan seperti apa memulainya nantinya. Mulai dari mana akan kita pasang kuda-kudanya. Nah, disinilah membagongkan, dan saya anggap ini sangat luar biasa karena volume dari atap bangunan ini sendiri yakni berkisar di 1.400 sampai 1.500 meter persegi. Dan kita akan menggunakan material nantinya C7575. Seperti biasa, sebelum kita merancang sebuah bangunan, kuda-kuda untuk bangunan, kita akan lihat dulu beban-beban yang akan kita input nantinya. Pertama yakni beban mati. Nanti akan dipergunakan adalah atap metal. Jadi beban mati atap metal kita perkirakan 10 kg per meter persegi dengan berat ring 2,7. Nanti jarak kuda-kudanya yang kita hitung hanya berkisar di 1,1 sampai 1,3 atau 1,1 meter hingga 1,3 meter. Berat atap tambah berat ring 12,7 kg per meter, terus berat plafon rangka plus gantungan lampu standar 17 kg per meter persegi. Nah, jadi beban matinya nanti adalah 29,7 kg per meter persegi. Kenapa ada bunyi suara-suara? Karena saat ini kita berada di sebuah mall. Jadi kita mereviewnya di mana saja, di mana tempat akan kita review. Gambar-gambar yang pernah kita buat, yang sedang dilaksanakan, mungkin telah dilaksanakan, yang masuk hampir setiap hari kepada kita. Berikutnya adalah beban hidup. Seperti biasa akan kita input sebanyak 30 kg. Beban anginnya nanti di sudut 30 derajat adalah 10 kg. Karena perencanaannya adalah di 10 kg, di 30 derajat.
berat di kuda-kudanya nantinya ada 12,5, karena setelah kita hitung nantinya itu akan terjadi berat jarak kuda-kuda itu di angka 1,25 meter atau 1250 cm. Jadi beban angin tekan nanti akan terjadi, ini 12,5, dan beban angin hisap adalah 6,25 kg per meter lari. Kita kembali ke gambarnya. Seperti biasa, ini material-materialnya C7575 nanti yang akan kita pergunakan. Amankah C7575 kita pergunakan? Kenapa tidak mempergunakan C75-100? Nah, nanti kita bahas kenapa hanya C7575 yang akan kita pergunakan. Ini biasa kombinasi beban seperti video-video yang berikut sebelumnya sudah saya jelaskan kombinasi bebannya. 1,4D, 1,2D tambah 1,6L, 1,2D tambah 0,48W, terus 1,2D tambah 1,3W plus L. Nah, sini perhitungan baut yang akan kita gunakan. Ini dengan gaya maksimum yang ditahan oleh baut adalah 301 kg, dengan gaya maksimum yang ditahan oleh tumpuan adalah 165 kg. Berarti satu baut itu kita perkirakan kekuatan gesernya adalah 1,65 kg. Jadi biasanya ini di bulan Oktober baru kita laksanakan. Nah, kenapa saya review? Karena saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Seperti yang kita bicarakan di awal, gambarnya sangat luar biasa dengan bentuk atap yang luar biasa. Salut kita buat arsitek yang sudah membangun gambar ini, sudah merancang gambar ini sedemikian rupa hingga menghasilkan sebuah bangunan nantinya memang luar biasa. Nah, di sini jadi kita telah mendetailkan gambar dari yang datang kepada kita hanya berupa denah, tampak dan sebagainya, yang tapi tidak mendetailkan letak kuda-kuda, apalagi bentuk kuda-kudanya secara menyeluruh. Jadi di sini kenapa ini saya pisahkan tidak tergabung? Nah, ini nanti jadi keseluruhan dari bentuk letak kuda-kuda. Kita perhatikan sama-sama. Ada kuda-kuda 1, kuda-kuda 2, kuda-kuda 3, kuda-kuda 4 sampai hingga kuda-kuda 17. Dan kemudian ada kuda-kuda sadel atau kuda-kuda di atas kuda-kuda dari sadel 1 hingga ke sadel 7. Begitu banyak bentuk kuda-kudanya, begitu banyak juga bentuk sadelnya. Dan ini sangat membingungkan apabila tidak dipandu oleh gambar. Nah, terus cara buatnya seperti apa? Ini yang membingungkan tukang nantinya atau aplikator nantinya. Kalau gambarnya tidak detail. Nah, di sini kita mendetailkan gambarnya. Kita akan mulai dari mana? Kita akan mulai dari sini. Jadi yang harus dibuat oleh tukang itu adalah kuda-kuda 01, kuda-kuda 02, dan ini nomor kuda-kuda yang benar-benar memang harus dibuat oleh tukang saat pertama sekali. Dan ini juga saat pertama sekali didirikan adalah kuda-kuda yang berada di bagian tengah ini, bagian yang paling besar. Kenapa? Nanti kuda-kuda lain akan mengikut bentuk daripada kuda-kuda yang terbesar. Nah, kuda-kuda berikutnya adalah kuda-kuda 10. Jadi kuda-kuda 10 ini bentuknya di samping, dan ini juga harus dikerjakan duluan. Kenapa? Inilah awal dari bentuk dari bangunan tersebut yang nanti tidak akan membuat bingung para aplikator saat bekerja di lapangan. Dipasang dulu yang di sini, dipasang dulu yang di sini, pasang dulu di sini, akan membingungkan. Nah, setelah kita detailkan yang ini, kuda-kuda 01 sampai 10 hingga 13. Nah, setelah itu nih barulah kita mulai atau aplikator mulai memasang di bagian tengah. Bagian tengah ini, bagian tengah ini, dan bagian di sini. Jadi tidak akan membuat bingung aplikator yang melaksanakan di lapangan. Kenapa? Karena kuda-kuda induknya sudah jadi duluan, barulah kuda-kuda anaknya menyusul kemudian. Di sini ada yang warna kuning ini adalah talang air, yang merah adalah rabung jurai. Nah, ini juga jurai. Kalau kita hitung ini jurainya luar biasa banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ini sebuah bangunan dengan lebih dari 20
jurai atau 20 perabung. Belum lagi perabung-perabung atasnya yang kita hitung. Mungkin hampir di angka 30 perabung yang akan dibuat oleh para aplikator. Membingungkan bukan? Nah, tapi dengan sudah adanya gambar detail tersebut, aplikator sangat memudahkan untuk saat pekerjaan. Nah, di sini kita lihat, ini juga ada bentuk dari utuh dari peretakan kuda-kudanya. Seperti apa bentuk atap jadinya? Seperti atap jadinya tadi adalah seperti ini. Mudah-mudahan ini mudah dilaksanakan oleh tukang, oleh aplikator yang melaksanakannya, karena kita sudah pandu semua dari bentuk setiap kuda-kudanya. Nah, di sini yang tidak lagi membingungkan, jadi ada bentangan yang sama nanti dengan kuda-kuda yang bentuk yang sama. Seperti ini, kuda-kuda 10 ada di sini, kuda-kuda 10-nya ada di sini, kuda-kuda 10 ada di sini. Kenapa ada di beberapa tempat? Karena bentangan dari bangunan atau bentangan dari kuda-kuda tersebut sama persis. Jadi makanya kita buat kuda-kuda 10. Kenapa tidak dibuat kuda-kuda yang lain? Agar tidak membingungkan saat perakitan dan juga saat pelaksanaan oleh tukang. Di sini juga ada kuda-kuda terpotong atau kuda-kuda terangketit, ada 011, 012, 013. Nanti kita akan review satu persatu bagian dari kuda-kuda tersebut. Oke, kita lanjut Pak Bos semuanya. Nah, berikutnya adalah bentuk dari kuda-kuda. Kita mulai dari kuda-kuda nomor 1. Kuda-kuda nomor 1 ini kuantitinya ada 2, jadi sudah kita hitung kuantitinya ada 2, bentuknya seperti ini. Nah, nanti dengan bentangan kurang dari 7 meter kita buat lebih dari 7 meter. Kenapa? Kita memperkirakan nanti ada ring balok yang lebih di lapangan atau seperti apanya, makanya kita memperkirakan lebih dari bentangan yang ada di gambar, memudahkan kita untuk pelaksanaan di lapangan. Dan juga saat pemasangan tali selang yang ada di ujung atap itu akan kita perkirakan juga akan menutupi ring balok yang ada di bawah kuda-kuda tersebut. Nah, apabila kuda-kuda naik sedikit, mungkin karena untuk pelepelan dari ring balok, maka juga akan memudahkan bagi tukangnya. Ini bentuk dari kuda-kuda 01 dengan kuantiti ada 2 buah yang terpasang di bagian depan. Nah, di sini. Ini nanti dipasang oleh kuda-kuda nomor 1, kuda-kuda 01 dan kuda-kuda 02. Kuda-kuda 02-nya seperti apa? Kuda-kuda 02-nya seperti ini. Juga kuda-kuda terangketit atau kuda-kuda yang terpotong di bagian atas. Ini memudahkan bagi tukang untuk pelaksanaan karena per item panjang dari kuda-kudanya sudah kita gambar, kita detailkan semuanya. Dan ini aman, ini sangat aman. Kenapa? Karena kita nanti coba akan mereview kuda-kuda paling beresiko dari bangunan tersebut. Ini kuda-kuda 03, di mana letak kuda-kuda 03, ini kok bentuknya seperti ini lagi. Nah, kuda-kuda 03 adanya di bawah dari bangunan yang paling induk atau bangunan yang paling besar, yakni 03. Oke, nah ini kuda-kuda 04, ini kuda-kuda 05. Ini gampang dibuat. Kenapa? Karena sudah ada ukuran di dalamnya. Jadi setiap batang ini sudah ada ukurannya. Para aplikator tinggal mengukur, marking, potong, ditumpuk, terus dirakit. Nah, ini sangat menjadi mudah pekerjaan. Ini kuda-kuda 06. Nah, kuda-kuda 06 ini sudah mulai ada yang di box. Jadi ada batang-batang yang di box. Ini kalau tanda 3 garis berarti ada bokan yang sudah kita tunjuk. Jadi di boxnya dari mulai bawah ini hingga ke bagian kepala terpotong ini. Nanti kita jelaskan karena kita akan mencari kuda-kuda yang paling besar dengan risiko paling tinggi untuk kita review atau untuk kita hitung. Nah, ini kuantitinya ada 2. Oke. Ini juga kuda-kuda 07, kuda-kuda 08, kuda-kuda 09. Nah, ini kuda-kuda yang paling beresiko dari sebuah struktur tadi. Kenapa? Karena bentangannya hampir 18 meter. Nah, seperti apa kita buatnya? Nanti kita akan saksikan bersama-sama. Ini letaknya di mana? Coba kita kembali lagi. Ini letaknya di mana sih? Nah, letak dari kuda-kuda 09 pada bagian ini. Ini adalah bagian kuda-kuda yang paling beresiko. Kenapa? Ini bentangan kosong tanpa tumpuan tengah. Bentangannya adalah 17 meter.
Oke Pak Bosku semuanya, jadi kenapa ini kita detailkan? Jadi agar Pak Bos semuanya juga mengetahui aplikator atau distributor atau pabrikan yang memberi garansi kepada pemilik dari bangunan juga bukan asal garansi. Nah, ini nanti yang akan kita review. Kuda-kuda 09 yang akan kita review bentuk dan semuanya. Di sini sudah tertulis juga ukuran dari kuda-kuda, jarak dari web, ini kita namakan web, ini namanya bottom core atau batang bawah, ini top core atau batang paling atas, batang kemiringan, ini undercoat, ini undercoat atau ini undercoat juga, atau kita namakan skor palang angin. Nah, sini bottom coat yang nanti akan digantung oleh pelapor. Ini adalah bentuk kuda-kuda 17. Nah, kenapa setiap karakter bangunan walaupun 17, walaupun bentangan yang sama dengan gambar, itu tetap harus kita detailkan karena setiap bangunan mempunyai karakter berbeda. Berbeda sedikit saja ukuran, maka bentuk kuda-kuda, bentuk perhitungan kuda-kuda, dan juga bentuk dari kuda-kuda pengikutnya itu akan berubah semua. Jadi lebih baik satu bangunan kita detailkan dan kita berikan detail gambar berikut serta hitungan strukturnya. Nah, ini untuk gambar 9 sudah kita review. Ini gambar 10 yang paling banyak. Kenapa kuda-kuda 10 paling banyak? Jadi ada beberapa bentangan tadi yang sama, berada di beberapa tempat dengan kuantiti 26 meter. Ini salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, di sini juga ada kuda-kuda 11, ada kuda-kuda terpotong dari kuda-kuda yang 10 tadi. Ini ada kuda-kuda 12, ini ada kuda 13, ini ada kuda-kuda 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini adalah kuda-kuda sadel. Kuda-kuda yang berada nanti di atas kuda-kuda induk atau kuda-kuda yang tadi. Ini bentuk kuda-kudanya. Ini kuda-kuda S1. Nanti letaknya di mana? Itu sudah didetailkan di gambar, tinggal dibuat, nanti tinggal meletakkannya sesuai dengan ukuran, sesuai dengan jarak yang sudah kita tentukan. Ini S2, S3, S04, S05, S06, S07, S08. Nah, ini adalah bentuk daripada join atau banyaknya skrup di setiap tempat. Ini ada apek itu seperti ini, apek atau ada puncak. Nah, di sini biasanya harus dibuat seperti ini untuk menjadi aman. Sini juga ada bentuk dari L bracket. Kita menggunakan L bracket dari kuda-kuda bajaringan. Nanti tentang L bracket ini saya ulas tersendiri. Kita buat tersendiri tentang masalah L bracket. Ada berapa L bracket? Apa fungsi L bracket? Nah, di sini ada dua yang dipakai, kiri dan kanan. Ini ada join untuk di samping atau join antara bottom coat dengan top coat. Nah, di sini join untuk yang ketemu dengan undercoat. Nah, di sini join yang ketemu di bottom coat ketemu web. Nah, seperti itu. Seperti biasa, setelahnya itu. Nah, ini bentuk dari kuda-kuda yang sudah kita masukkan ke software SAP 2000. Jadi software 2000 ini akan menghitung kuda-kuda yang sudah kita gambarkan ini. Setiap batang sudah ditandai semua oleh software, menandakan bahwa software mulai bisa menghitung. Nah, di sini dari perencanaan kita, karena ini bentangan lebar, maka saya berikan langsung ini menjadi box. Jadi kita box sampai ujung kemari, sampai ujung sini. Terus kenapa tidak sampai ke ujung? Ini untuk menghemat material. Bayangkan ada sekitar 2-3 meter material yang kita hemat kiri dan kanan, berarti ada satu batang dikali dengan banyaknya kuda-kuda, sudah lumayan yang akan kita hemat. Berikutnya di sini cuma memakai batang C7575, ini juga memakai batang C7575, di sini juga memakai batang C7575. Hanya di bagian top coat atau kemiringan yang memakai C7575 box. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga distribusi beban. Ini bisa lihat Puskesmas 1 Kutai Kartanegara. Sini distribusi beban adalah beban mati yang sudah kita hitung tadi. Kita input ke dalam gambar yang akan dihitung oleh software tersebut. Nah, ini adalah beban hidup yang juga akan diterima oleh struktur. Ini beban angin yang sangat
berpengaruh juga. Kenapa? Karena sudut dari kuda-kuda tersebut mencapai hingga 30 derajat. Nah, berikutnya ini batang-batang yang sudah direncanakan, ada batang tertekan, terus ada batang yang tertarik. Seperti biasa, minus adalah batang yang ditarik, sedangkan plus adalah batang yang tertekan. Jadi saat batang tertekan itu akan mengalami perlemahan dan perlu kita box. Nah, di sini tidak terjadi perlemahan yang terlalu signifikan, makanya batangnya tidak perlu kita box, juga untuk menghemat dari biaya pelaksanaan. Nah, ini juga dari kombinasi beban, ada axial force, ada segala macamnya. Nah, di sini kita bisa lihat batang-batang mana sih yang mengalami penekanan yang paling kuat. Kenapa? Karena ini bentangan kosong sepanjang 17 meter. Jadi dari tumpuan sini ke tumpuan ini adalah 17 meter. Kosong tanpa ada tumpuan berikutnya, baik di sini atau dimanapun. Nah, setelahnya kita akan tahu mana batang-batang yang harus kita box tadi. Nah, disinilah kita akan tahu, oh ini batang yang merupakan batang yang paling signifikan dari struktur tersebut. Jadi di sini perlu kita box, di sini perlu kita box. Nah, yang lainnya tidak perlu kita box, juga untuk menghemat budget. Kenapa kita tidak memakai C75100? Saat pakai 75100, batang ini juga mesti di box, karena juga 75100 tidak mencukupi untuk menahan gaya tekan terhadap batang-batang seperti ini. Jadi kita menggunakan C7575 box, walaupun mungkin budgetnya lebih mahal daripada C75100, tapi sudah sangat membantu. Bukan C75100 yang kita box secara banyak. Ini adalah tabel-tabel yang juga biasanya yang biasa juga akan mengikuti daripada hitungan struktur. Nah, kita review kembali ke bagian depan. Jadi ada 17 kuda-kuda, bentuk 17 kuda-kuda, terus ada 7 kuda-kuda sadel atau kuda-kuda yang atas. Suatu saat nanti kita akan bicarakan kuda-kuda sadel itu seperti apa, gimana cara membuatnya. Nah, kalau ada yang komentar nanti gimana cara membuatnya, nah mungkin akan saya review. Nah, ini bentuknya, ini memang membagongkan, tapi begitu kita gambar, tukang langsung menyatakan sanggup. Kenapa? Karena mereka sudah memahami langsung cara membuat yang paling sederhana, cara membuat yang paling mudah dari bentuk bangunan tersebut. Jadi kita buat dulu di bagian yang seperti ini, baru kita buat di bagian yang ini, terus masuk dengan kuda-kuda yang berikutnya. Tapi apabila ini tidak dipandu oleh gambar, ini sangat membagongkan, ini sangat membingungkan, dan juga mungkin tidak akan mampu kita laksanakan. Oke, di suara-suara latar yang ada, kenapa? Karena saya lagi mereviewnya di sebuah mall. Jadi kita mereview bisa saja di mana saja, karena ini gambar sudah kita laksanakan. Oke, para bosku semuanya, jika nanti ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Jika channel ini sangat bermanfaat, silakan dibantu dengan subscribe, like, serta komennya, kalau perlu dibagikan. Di akhir kata, jika ada salah-salah ucap saya mohon dimaafkan. Nah, kita lihat lagi denanya sekali lagi sebelum kita akhiri video ini. Mudah-mudahan di video ini ada manfaatnya. Jika ada yang membutuhkan jasa detail gambarnya, terus hitungan strukturnya, yang nanti juga akan berguna dan juga sudah dipakai di berbagai dinas di Indonesia. Dan insya Allah tidak akan terjadi masalah, tidak akan terjadi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena hitungan struktur dari kita, gambar detail dari kita sudah cukup lengkap dan sudah dipakai oleh berbagai instansi, berbagai perusahaan swasta lainnya. Sekian dulu review saya tentang gambar Puskesmas 101 yang berada di Kabupaten Kertanegara di bagian timur sana. Mudah-mudahan gambar ini bermanfaat, review ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para bosku.